Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Kristopan pada program Dialog Luar Studio spesial Hari Santri 2024, di mana Dialog Luar Studio pada hari ini Senin 20 Oktober 2024 kita laksanakan di SMP Islam Terpadu Ulul Albab Kota Tarakan. Dan para pendengar maupun pemirsa, saya perkenalkan dulu narasumber yang hadir pada dialog spesial Hari Santri dengan tema kita yaitu menyambung juang merengkuh masa depan. Yang pertama yaitu saya perkenalkan Kiai Haji Marzuk Harun SPDI selaku pimpinan Pondok Pesantren Ulul Albab Kota Tarakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak Kiai? Alhamdulillah. Baik, kemudian di sebelah Pak Kiai Haji Marzuk ada Ketua atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, yaitu Bapak Haji Sopyan SAG MPD. Assalamualaikum Pak Haji Sopyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Kemudian kita juga ada narasumber dari Ketua Yayasan Islam Ulul Albab Kota Tarakan, Dr. Andis Joko Haryanto MPD. Assalamualaikum Pak Joko, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik selalu. Baik, para pendengar maupun pemirsa RRI Tarakan dimanapun Anda berada, pada dialog luar studio edisi Senin dengan tema kita menyambung juang merangkum masa depan spesial Hari Santri. Nantinya bagi Anda yang ingin bergabung pada dialog luar studio ini bisa menghubungi di line telepon yang kami sediakan, yaitu di 053 4811 4993. Saya ulangi di 0853 4811 4993. Dan Anda juga untuk para pemirsa YouTube live streaming RRI Tarakan Official juga bisa mengechat di kolom live yang telah disediakan oleh teman-teman dari Tarakan. Baik, untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja bincang-bincang terkait tema spesial Hari Santri dengan tema nasional ini menyambung juang merangkum masa depan. Bahwa kita ketahui Hari Santri merujuk pada peristiwa resolusi jihad yang dikeluarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Dan resolusi ini berisi seruan kewajiban berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan melawan penjajah hingga memuncak pada perlawanan 10 November 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dan semangat juang yang dimiliki para santri pada masa itu menurut Menak Yakut masih sangat relevan untuk diteladani pada masa kini. Bedanya bila dulu para santri itu berjuang melawan penjajah, maka saat ini santri harus mampu menaklukkan tantangan zaman. Dan untuk narasumber kita dari Pak Kiai Haji Marzuk dulu Pak, ini mau saya tanyakan Pak, perbedaan santri yang dulu dan santri yang saat ini mungkin ada terlihat enggak Pak perbedaannya? Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau santri-santri dulu itu memang mereka ya belajar langsung kepada seorang kiai, seorang tokoh yang belum agak seperti sekarang ini. Nah, itu masih pribadi-pribadi, mereka itu menjadi belajar langsung kepada gurunya, mengaji kitab ya. Kemudian setelah mereka jadi, mereka diutus, dikirim ke pelosok-pelosok untuk mengajarkan agama Islam. Kalau sekarang ini alhamdulillah sudah ada lembaganya resmi begitu, kemudian oleh Kementerian Agama juga sudah diakui sebagai pendidikan yang resmi yang diakui, dan semuanya itu berjalan dengan baik. Jadi perbedaannya kalau santri dulu itu ya, artinya betul-betul mereka
dikirim ke daerah-daerah. Sekarang juga begitu, mereka mengikuti pendidikan, kemudian mereka setelah punya ilmu, mereka juga dipersiapkan untuk masa depan, terutama sekali seperti yang kita utarakan tadi, yaitu mempertahankan agama, negara, kesatuan Republik Indonesia. Itu barangkali untuk sementara. Baik, kita ke Pak Haji Sober, Pak. Pertanyaan yang sama nih, Pak. Perbedaan santri dulu dan santri yang saat ini bisa. Baik, terima kasih para pemirsa RRI, pendengar, hadirin yang saya hormati. Saya kira santri itu adalah merupakan sesuatu yang unik gitu, maksud saya. Unik yang dimaksudkan adalah memang seorang yang sedang dididik. Santri itu adalah seorang yang sedang dididik dalam suasana dan situasi yang berbeda dari pendidikan lain. Perbedaannya adalah tentu santri dengan siswa lain itu adalah kalau santri itu dipastikan 24 jam itu berada di dalam pengawasan para asatidnya, ustadz dan ustazahnya, para kiainya. Nah, pendidikan pesantren yang dilaksanakan ini tentu memiliki ciri khas, ya. Kalau tadi ditanya terkait dengan bagaimana antara santri dulu dengan santri sekarang, yang jelas disampaikan oleh Pak Kiai tadi, kalau santri dulu itu memang dari sisi formal kelembagaannya memang, yaitu tadi kalau dulu itu ketika misalnya kita mau nyantri gitu ya, mau jadi santri di seorang kiai, datang ke kiai sowan, kemudian belajar berbagai kitab-kitab kuning dan lain sebagainya, dan pengajian-pengajian yang lainnya. Tentu saat ini pendidikan, saya ingin cerita dulu bahwa pendidikan di bawah Kementerian Agama itu kan ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, dan ada pendidikan informal. Pendidikan formal terdiri dari RA, MI, MTS, MA, begitu ya. Dan pendidikan non formal salah satunya adalah pondok pesantren. Yang memang dari sisi kelembagaan pondok pesantren saat ini itu memiliki status dan payung hukum yang kuat. Akhirnya undang-undang terkait dengan pondok pesantren, ya, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa, gitu ya, memberikan mulai dari rekognisi, afirmasi dan pengakuan terhadap pondok pesantren, yang saat ini pondok pesantren ini telah menjadi lembaga yang sangat dipercaya di masyarakat di dalam rangka mendidik anak-anak bangsa. Nah, dengan kelembagaan yang sedemikian kuat ini, tentu pendidikan sekarang, pendidikan santri gitu ya, dalam hal ini adalah pendidikan pesantren itu tentu tidak kalah dengan pendidikan yang lain. Bahkan saya sering mengatakan begini. Saya katakan sekarang itu pendidikan pesantren itu adalah menjadi salah satu pendidikan terbaik untuk masyarakat kita. Saya katakan tadi bagaimana selama 24 jam anak-anak kita itu adalah dididik dalam suasana yang penuh dengan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan lain sebagainya. Sehingga lahir para santri yang saya kira outputnya akan sangat baik untuk bangsa ini. Seperti itu. Ya, terima kasih. Kalau sampai kita ke Pak Joko Haryanto, Pak, pertanyaan yang sama juga, kalau dari pandangan Bapak, perbedaan santri dulu dan santri saat ini, silakan. Terima kasih para pemirsa RRI yang dirahmati Allah. Bahwasannya kalau kita berbicara tentang santri itu sangat menarik, ya, karena itu menyangkut sumber daya manusia. Dan kalau kita lihat keberadaan santri saat ini dan santri tempo dulu, ya, itu sangat berbeda sekali. Kalau kita lihat santri zaman-zaman lampau dulu, itu begitu-betul santri yang memang ruhul jihadnya itu sangat luar biasa, ya. Bagaimana kita lihat terjadinya pergolakan Indonesia dalam melawan penjajah, itu kan diinspirasi oleh semangat juang dari para santri kita pada saat itu di zaman-zaman lampau, dan mereka dengan instruksi para kiainya, Syamilah atau sama kiainya, langsung mereka berjihad untuk menegakkan kedaulatan negara kita, ya, pecah perang
Surabaya, itu salah satu bagaimana peran santri itu dengan resolusi jihad yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, luar biasa menginspirasi dengan komando di lapangan satu Kiai Ibnu Abbas. Jadi luar biasa perjuangan para santri. Oleh karena itulah dari pemerintah dengan melihat perjuangan santri di zaman saat itu, maka pemerintah memberikan suatu penghargaan ya dengan diberikannya peringatan sebagai Hari Santri. Itu menunjukkan eksistensi santri berkontribusi nyata juga terhadap keberadaan kemerdekaan negara kita. Dan santri sekarang juga tidak jauh berbeda. Hanya perjuangan santri sekarang yang berbeda. Mereka lebih berat tantangannya. Kenapa lebih berat? Karena sudah zaman beralih. Zaman sekarang sudah zaman globalisasi, yang segala sesuatu itu adalah digitalisasi, dan itu disrupsi di mana-mana. Dan akibatnya para santri kita sangat tergoda dengan hal-hal yang sifatnya dampak negatif dari sebuah teknologi, ya. Dan tantangan para santri sekarang itu lebih berat karena serbuan daripada informasi yang negatif dari dunia maya itu sangat luar biasa dampaknya. Oleh karena itu kekuatan dari para ustadznya, pengasuh-pengasuh di pesantren dan Pak Kiainya, pimpinan pesantren itu sangat memegang peran yang sangat penting sekali, karena keberadaan mereka di pesantren itu adalah sebagai seorang yang mengayomi para santri, sebagai seorang tua, sahabat, kakak, bahkan saudara, ya. Dan inilah yang kondisi yang sekarang kita lihat, bagaimana para santri kita di zaman saat ini benar-benar tantangan sangat luar biasa. Oleh karena itu hubungan yang sangat baik antara pimpinan pesantren dengan orang tua, ya, dengan stakeholder lainnya sangat penting sekali, dan kami rasakan seperti itu. Bagaimana dengan pesantren Ulul Albab Kota Tarakan itu kami mendapatkan dinamika yang sangat menarik. Karena kalau saya meninjau beberapa pesantren besar Indonesia, misalkan pesantren Sidogiri, pesantren Gontor, kemudian pesantren yang saya kunjungi yang Salafiyah, pesantren yang kitab Darul Ulum, ya, itu dengan santri yang ribuan dan para kiainya yang karismatik, itu sangat bisa mempengaruhi bagaimana para santri itu bisa beradab yang baik. Dan itu kalau saya berkumpul dengan para teman-teman se-Indonesia kemarin di Solo, saya berbicara tentang perkembangan para santri yang akan datang, itu memang dinamikanya berbeda antara di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa, khusus Tarakan, karena budaya ini ternyata juga berpengaruh sangat signifikan sekali terhadap perilaku para santri kita. Tapi tidak menjadi kendala, itu adalah suatu perjuangan bagaimana para santri kita itu bisa betul-betul bisa memberikan kontribusi nyata sebagaimana para santri-santri Tempo dulu. Mungkin ini pendapat dari saya. Terima kasih Pak Joko. Ya, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjut lagi setelah commercial break berikut ini. Maupun pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami pada Dialog Luar Studio spesial Hari Santri 2024 dengan tema menyambung juang merengkuh masa depan. Dan sebelum kita lanjut, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kiai Haji Abdul Somad, LC MPDI, Ketua PCNU Kota Tarakan. Mana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Ya, pendengar maupun pemirsa, kami sampaikan kembali bagi Anda yang ingin bergabung pada Dialog Luar Studio edisi spesial Hari Santri 2024 bisa menghubungi di line telepon yang kami sediakan, yaitu di 0853 481 4993. Saya ulangi, di 0853 4811 4993. Dan kami juga mempersilakan kepada adik-adik audiens yang ada di lokasi acara, jika ingin ada yang bertanya pada sesi Dialog Luar Studio ini, kami persilakan juga. Baik,
kita lanjut lagi bincang-bincang dengan keempat narasumber kita. Masih seputaran yang tadi Pak, karena Pak Kiai Haji Sopya, Pak Kiai Somad baru datang ini Pak. Pertanyaan yang sama dulu nih Pak, perbedaan santri dulu dan santri saat ini dari pandangan Bapak sendiri Pak. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang terhormat Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, pimpinan Pondok Pesantren Ulul Albab beserta 10 dan ketua yayasan. Pagi hari ini kita berkumpul di sini bersilaturahim dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional, insyaallah besok kita akan rayakan. Ini kenapa ada Hari Santri Nasional? Dulunya kan tidak ada. Mungkin santri-santri itu kan bertanya, kenapa baru ada ini? Dulu tidak ada. Jadi kalau di dalam tafsir itu ada asbabul nuzul, kalau hadis itu asbabul wurud. Sebab-sebab munculnya itu apa gitu. Mungkin tadi sudah dibahas. Saya akan nambahkan saja bahwa dulu sekitar 79 tahun yang lalu itu, kira-kira 2 bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia ini, itu ada berita atau ada informasi bahwa Belanda itu mau kembali lagi ke Indonesia untuk menjajah kembali, karena mungkin merasa enak 350 tahun di Indonesia, mau kembali, mau ngikut kepada tentara Inggris atau pasukan Inggris. Mendengar berita ini, tentu rakyat Indonesia pada saat itu marah sehingga seorang ulama di tanah Jawa itu yang kita kenal, yang disebutkan tadi oleh ketua yayasan Kiai Haji Hashim Asy'ari, mengundang ulama-ulama se-Jawa dan Madura kumpul di Surabaya membicarakan bahwa Belanda ini mau kembali lagi gitu. Akhirnya sepakat ulama pada saat itu dengan santri-santrinya itu untuk berjihad menolak itu. Pokoknya kalau datang akan dipotong kakinya, begitu kira-kira. Akhirnya datang betul itu. Inggris, pasukan Inggris menurunkan alat perangannya di Surabaya dengan tentara-tentaranya, termasuk Belanda ada di situ. Akhirnya si Kiai ini mengeluarkan dengan para ulama-ulama yang lain semacam instruksi, semacam fatwa bahwa semua Muslim yang di Indonesia yang bukan musafir, fardu ain hukumnya berperang melawan penjajah, yang pada akhirnya dikenal dengan resolusi jihad. Karena sudah datang penjajahnya, Belandanya, maka berbondong-bondonglah pada saat itu pemuda-pemuda di Jawa Timur itu, termasuk kiai, ustadz, ulama, santri-santri berperang. Dan berhasil pada saat itu dalam sejarah itu menumpas atau membunuh seorang brigjen, bukan Brigjen Sulaiman ya. Brigjen siapa itu? Malabi, W.S. Malabi. Dibunuh oleh santri-santri pada saat itu. Dan siapa tadi itu? Pak Abbas ya, Pak? Ya, Abbas ya. Akhirnya pada saat itu marahlah Belanda itu, menuntut kepada orang-orang Surabaya bahwa supaya dihadirkan yang membunuh Brigadir Jenderal ini. Kapan tidak dihadirkan pembunuhnya itu, statement Belanda ini, maka akan diratakan itu Surabaya. Berhasil sampai tanggal 10 November betul-betul diratakan oleh Belanda itu. Dan di sini ribuan santri yang meninggal, yang wafat
berperang melawan penjajah itu. Di situ juga ada keluar statementnya atau jargonnya Yazim Asy'ari itu, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bahagian daripada iman. Bahwa meninggalkan membela tanah airnya mati syahid. Sehingga dulu ada slogan itu iskariman awmut syahidan, ada muncul seperti itu. Ini semua sumber dari santri dan ulama pada saat itu. Sehingga bersatulah pada itu rakyat dan santri, ulama, tokoh-tokoh seperti Bung Tomo dan lain sebagainya itu untuk mengobarkan perlawanan terhadap Belanda. Dan alhamdulillah santri dan ulama pada saat itu dengan elemen-elemen yang lain mampu mempertahankan kemerdekaan itu. Nah, kemudian sekarang santri tentu tidak memotong kaki Belanda, sudah kan, karena sudah merdeka. Apa yang harus kita persiapkan? Ya tentu yang harus kita persiapkan adalah semangatnya itu, semangat santri dulu. Santri ini bagaimana belajar bukan hanya menghafal Al-Quran, bukan hanya baca kitab kuning, tetapi harus mampu dari berbagai aspek dalam rangka mengisi kemerdekaan ini. Jadi santri itu bagaimana nanti menjadi santri ketika negeri kita ini butuh kepada santri. Santri itu harus hadir. Ketika ada penjajah, ada kelompok-kelompok yang mau merongrong kemerdekaan ini, maka santri harus siap memotong kakinya itu. Maksudnya kaki penjajah itu. Santri itu dibutuhkan oleh negeri, harus hadir. Bukan santri misalnya ketika negara kacau hilang dia, nanti negara aman datang mengacau dia. Bukan begitu. Jadi semangat santri itu bagaimana semangat agama itu kuat, kemudian militansi nasionalismenya juga kuat. Jadi jangan seperti misalnya ada negara itu kan hanya agamanya saja, pejuang itu agamanya satu, tapi dia khianat kepada negaranya. Jangan juga hanya nasionalisme dikuatkan tapi agamanya melempem, seperti yang terjadi di negara-negara lain misalnya kan. Kita berkaca misalnya di negara di Timur Tengah, di sana itu rata-rata santri-santrinya atau rakyatnya itu agamanya kuat, tetapi lemah nasionalismenya. Ada yang nasionalismenya kuat, agamanya lemah. Nah, ini semuanya itu hancur. Kita di Indonesia ini sudah dirancang dan dirapi oleh pendiri bangsa ini bagaimana kita kuat di bidang agama, tapi kita tidak menyampingkan nasionalisme kita, cinta kepada tanah air. Nah, gitu. Jadi dulu kan ada namanya itu, kalau masih berkuasa namanya khilafah. Khilafah kan dulu masih khilafah Utsmani di Turki itu kuat sekali. Cuma pada saat itu ada pengkhianat di lingkungan khilafah itu, sehingga khilafah itu akhirnya dibubarkan, bubar. Kemudian seperti yang terjadi sekarang di Turki misalnya kan, dulu kan di Turki pusatnya itu. Karena adanya khilafah dulu itu kuat, cuma negara-negara Muslim yang lain ini diduduki oleh penjajah, seperti di Indonesia Belanda, terus di Mesir itu Prancis, Sudan misalnya Inggris dan lain sebagainya. Sehingga khilafah ini tinggal nama saja waktu di Turki. Akhirnya Kemal Atatürk itu membubarkan namanya khilafah ini karena dianggap tidak efektif, dianggap banci gitu, dianggap menghambat dia, menghambat kemajuan. Akhirnya Turki itu tidak sekuler juga, tidak Islam juga pada saat itu. Jadi kita santri sekarang di Indonesia ini, santri yang diharapkan bagaimana kuat agamanya, kuat juga nasionalismenya, supaya nanti kita hidup di negara nasional ini mendapat nilai-nilai agama itu. Jangan hanya misalnya nasionalis saja tapi tidak religius. Kan biasa kalau ada pilkada itu kan
ada nasionalis religius gitu, supaya dipilih gitu. Jadi memang cita-cita kita seperti itu. Jadi kalian santri-santri ini bagaimana mengisi kemerdekaan ini dalam belajar itu, jangan hanya satu misalnya bidang pelajaran saja, jangan bercita-cita hanya menjadi imam masjid misalnya, tapi harus bercita-cita yang lebih lagi. Bagaimana menghubungi negeri kita ini, tentu dengan mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Apalagi di tempat kita ini di Ulul Albab, saya lihat wah bagus sekali di sini karena seimbang, apalagi kiainya ya alhamdulillah. Kemudian ketua yayasannya dan alumni Kementerian Agama yang berkecimpung banyak di situ, ini luar biasa. Sekira seperti itu. Jadi jangan kita ubah. Mungkin dari segi tampilannya berbeda santri dulu dengan sekarang, tapi semangatnya itu yang dulu jangan sampai hilang. Harus militansinya kepada dua tadi, agama dan nasionalisme. Hubul watan minal iman, itu harus dipegang itu. Cinta tanah air itu bahagian daripada iman. Karena ada sebagian orang itu, apa itu urusan dunia itu, kita ngaji aja dah. Padahal ini kita itu santri di Indonesia dilatih bagaimana mengejar dunia demi akhirat. Jangan misalnya mengejar dunia, akhirat jadi lupa, atau mengejar akhirat, dunia jadi lupa. Harus seimbang. Nah, seperti itu. Karena kenapa? Karena kita setiap waktu itu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana dunia kita bisa bagus kalau negara kacau? Begitu. Maka stabilitasnya harus kita jaga. Berangkat dari sini, kita seorang santri itu harus toleran, tasamuh. Ini harus ditanamkan kepada santri-santri kita, bagaimana kita itu punya semangat toleransi. Jangan misalnya selalu mau menang sendiri, misalnya. Jangan selalu kita aja yang benar, misalnya. Jangan, karena kita sudah ditakdirkan hidup di negara Republik Indonesia ini dari bermacam suku, bangsa, bahkan keyakinan. Jadi kita harus ini ditanamkan kepada santri atau santri-santri sendiri, harus ini dipahami gitu, bahwa kita ini sudah diformat oleh founding father kita, negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, memang plural, majmuk. Jadi kita, sehingga dulu orang itu pendiri bangsa ini mendirikan namanya Pancasila itu. Pancasila. Di Pancasila ini hanya satu-satunya yang bisa mengakomodir keragaman yang berada di Indonesia. Itu sebabnya di sekolah-sekolah itu, baik di pesantren, diajarkan itu pendidikan Pancasila. Ada juga sini. Kemudian kalau bendera, hormat bendera kan begini. Bukan berarti kita itu menyembah bendera, tidak. Cuma melatih anak-anak kita bagaimana punya militansi terhadap, punya nasionalisme yang kuat gitu. Karena ada sebagian kapan itu tidak mau hormat bendera dia. Sekolahnya Pak Asep, Pak Kamal kayak. Tidak sampai ke pengadilan apa itu. Ini kan doktrin yang keliru. Doktrin sama dengan orang misalnya ngapain mau ke Mekah, kita nyembah batu aja di situ. Ini kan harus kita lurus. Nah, saya kira itu sebagai tambahan mungkin. Baik, terima kasih Pak Kiai Somad. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Ini ada pertanyaan juga nih dari kami Pak, terkait dari Kemenak dulu Pak. Bantuan dan penguatan apa yang telah diberikan pemerintah untuk santri ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Tentu Kementerian Agama hadir, dalam hal ini pemerintah hadir untuk memberikan afirmasi dan rekognisi terkait dengan keberadaan pondok pesantren. Yang paling besar yang kita rasakan terkait dengan apa peran pemerintah terhadap pondok pesantren ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren.
Ini saya kira sebuah rekognisi dan pengakuan yang sangat luar biasa pemerintah. Bahkan undang-undang ini, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Kalau undang-undang itu jelas, saya kira dari sisi keberadaan pondok pesantren ya di Indonesia ini begitu diakui, yaitu salah satunya dengan lahirnya Undang-Undang 18 2019 tentang pondok pesantren. Kemudian terkait dengan program-program di Kementerian Agama yang juga ini saya ingin cerita, di Indonesia itu pesantren yang tercatat saat ini itu tidak kurang dari 41.200 pesantren. 41.000 pesantren yang ada di Indonesia, dan di Tarakan sendiri saat ini ada sekitar 13 pesantren Pak yang diakui dan tercatat terdaftar di Kementerian Agama. Nah, tentu keberadaan pondok pesantren yang sedemikian luar biasa itu dalam rangka mendidik anak-anak bangsa itu tentu pemerintah harus hadir. Contoh yang hadir yang paling nyata adalah pertama, ada sebuah direktur di pejabat eselon 2 di Dirjen Pendidikan Islam yang memang bekerja dan bertugas untuk mengatur terkait dengan keberadaan pesantren itu. Yakni direktur Pontren ya, Pondok PD Pontren, Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Nah, program-programnya banyak sekali, Pak. Salah satunya adalah terkait dengan misalnya bagaimana kemandirian pondok pesantren melalui bantuan-bantuan yang diberikan untuk memastikan pesantren ini tidak dia hidup mandiri gitu ya, tidak tergantung dengan yang lain. Maka di sana saya kira di pesantren, saya kira bapak-bapak ini, Pak Kiai-Kiai ini adalah para pimpinan pondok pesantren, di mana memastikan di pesantren itu ada kemandirian baik dari sisi ekonomi maupun apatah lagi kalau bicara terkait dengan kehidupan, saya katakan 24 jam berada di dalam bagaimana siswanya ini, santrinya ini menjadi santri yang mandiri gitu ya. Program-program baik itu berupa bantuan atau program kegiatan dan lain sebagainya untuk memastikan santri-santri kita ini santri yang memang diperhatikan oleh pemerintah. Lulusan bahkan sekarang itu gini ya. Kalau ini saya kira untuk CPNS Pak, pondok pesantren muadalah gitu ya. Universitas yang keluaran pondok pesantren itu sekarang itu BKN mengakui Pak. Mengakui itu bukan hanya dari yang ada di Kementerian Agama saja dan di Dinas Pendidikan di pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional saja. Pondok pesantren muadalah Pak. Itu bisa tes CPNS gitu kan, seperti itu. Ini adalah bentuk afirmasi dan pengakuan kita terhadap pemerintah. Belum lagi saya katakan tadi berupa bantuan-bantuan dan lain sebagainya, kemudian beasiswa yang diberikan kepada pondok pesantren ini, pada santri-santri ini, itu dalam rangka, karena satu gini, 2020 sampai dengan 2024 itu ada satu program di Kementerian Agama dan merupakan program prioritas Menteri Agama, yaitu kemandirian pesantren. Memastikan pesantren yang ada di Indonesia ini adalah bisa mandiri, baik itu dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi pendidikan, dari sosial dan lain sebagainya. Saya kira itu terkait dengan hadirnya negara, dalam hal ini Kementerian Agama terkait dengan keberadaan pondok pesantren dan santri. Itu Pak. Terima kasih Pak Sopyan. Kita ke Kiai Haji Marsupri terkait ini Pak, masih bersoalan dengan bantuan dan regulasi yang saat ini, kalau dari pandangan Pak Kiai sendiri, apakah sudah cukup nih Pak untuk santri atau apa yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya mungkin? Ya alhamdulillah, kalau pondok pesantren kami alhamdulillah sudah dapat bantuan dari pemerintah dan alhamdulillah sudah digunakan dengan baik. Ya tinggal ya setiap kali dapat tua tentu ada jawabannya, jawabannya itu sudah dibuat untuk mendapatkan bantuan selanjutnya lagi, insyaallah. Barangkali cuma itu aja yang saya tambahkan sedikit saja. Baik, ada audiens yang ingin tanya, kita persilakan. Nama dan dari kelas berapa? Ya, bagi Anda pemirsa maupun pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung pada dialog luar
Dialog Luar Studio edisi spesial Hari Santri 2024 bisa menghubungi di line telepon yang kami sediakan di 085348114993. Baik, sudah ada audiensnya, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizar Gasani. Di sini saya akan bertanya bagaimana supaya kelak setelah lulus bisa melanjutkan ke Timur Tengah. Ya. Saya? Ya. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi dari audiens yang ingin bertanya, kami persilakan. Tadi dari laki-lakinya, mungkin dari adik-adik perempuannya, silakan. Tidak ada. Oke, silakan, mau dijawab dari Pak Kemenak dulu. Baik, mohon izin. Ya, ini menarik pertanyaannya ya dari Ananda Nizar ya. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi betul, salah satu harapan memang para santri ini bagaimana bisa menimba ilmu di tempatnya ilmu. Dalam hal ini misalnya di Timur Tengah seperti di Mesir, di Madinah, di Mekah dan di Yordan dan lain sebagainya gitu ya. Ini saya kira cita-cita yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana agar kita bisa bisa menimba ilmu di sana gitu ya. Yang pertama, ya tentu kita harus mempersiapkan diri. Saya kira masuknya Ananda, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian ini ke pesantren itu adalah merupakan langkah awal, ya, langkah awal. Tapi bukan berarti misalnya dari sekolah umum nggak bisa ke sana juga. Tetapi lebih dekat itu adalah tentu dari pondok pesantren kayak model misalnya dari Ulul Albab ini ya. Saya kira itu langkah awalnya. Setelah masuk ke sana kemudian tentu kita perlu mempersiapkan diri terkait dengan apa yang harus kita kuasai untuk masuk ke sana ya. Yang paling utama tentu beliau ini Pak Kiai Samad ini kan beliau juga lulusan dari Mesir gitu ya. Dan ini nanti kita akan dengar juga gitu kira-kira trik dan apa dan sebagainya. Penguasaan bahasa saya kira, penguasaan bahasa, kemudian kemampuan dan ilmu-ilmu terkait dengan agama gitu ya, keagamaan di Rosah Islamiyahnya itu perlu diperkuat. Itu dari sisi anak-anakku sekalian ya, bagaimana memperkuat apa yang harus kita persiapkan. Kemudian bagaimana afirmasi Kementerian Agama gitu ya, agar memberikan ruang gitu ya bagi adik-adik sekalian gitu untuk bisa ke Timur Tengah seperti yang diharapkan tadi. Di Kementerian Agama setiap tahun itu ada tes untuk mendapatkan beasiswa di Mesir ya. Ini tolong catat deh. Ini penting nih, ada yang berhasrat ke sana gitu. Di Kementerian Agama ada beasiswa yang gitu ya diberikan kepada santrinya tentu melalui proses seleksi dan lain sebagainya agar dia bisa dapat mengenyam pendidikan di Timur Tengah dalam hal ini. Nah, tentu ini kita bisa manfaatkan. Kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan para santri pondok pesantren itu salah satu gitu ya untuk ketika akan melanjutkan pendidikan di Timur Tengah itu salah satu yang diperlukan itu ini saya ingin ceritakan yaitu berupa rekomendasi dari Kementerian Agama. Kami seringkali saya menandatangani melalui kawan-kawan gitu kan untuk memberikan rekomendasi kepada santri-santri gitu ya yang ingin melanjutkan pendidikan pesantren. Tentu selain Kementerian Agama melalui lembaga-lembaga yang terpercaya yang merupakan saluran atau kanal yang bisa kita gunakan agar kita bisa melanjutkan pendidikan di Timur Tengah ya. Dan ini saya kira sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya pemerintah juga hadir gitu ya untuk memberikan afirmasi dan keinginan bagi masyarakat kita yang ingin melanjutkan pendidikan di Timur Tengah itu. Terima kasih Pak Sofyan. Kita ke Pak Kiai Haji Somad. Nah, ini pernah sekolah hingga ke Mesir ya Pak. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Pertanyaannya tadi bagaimana bisa melanjutkan ke Timur Tengah gitu ya. Ya, kalau melanjutkan ke sana ke Timur Tengah itu cukup bahasa Inggris saja perbaiki atau bahasa Arab bisa itu. Karena Timur Tengah sekarang termasuk Israel Timur Tengah juga itu.
Israel itu jangan, itu Israel itu Timur Tengah. Jadi harus diperjelas pertanyaan apakah mau ke Timur Tengah atau ke Al-Azhar atau ke Madinah gitu lah, ke Sudan gitu. Kalau Timur Tengah itu Israel juga Timur Tengah. Dan banyak yang ke sana sudah. Jadi kalau mau ke Al-Azhar harus hafal Quran, ke Madinah harus hafal Quran. Ya bahasanya ya. Saya mau cerita sedikit karena mungkin saya ke sana itu mungkin berkah saja karena saya selalu sami'na wa ta'na kepada kiai. Jadi waktu ke sana itu saya tidak lewat seleksi, tes tidak. Langsung berangkat sendiri. Jadi teman-teman di sana itu menganggap saya ini anaknya orang kaya karena berangkat sendiri tanpa beasiswa. Jadi semua menjemput saya karena anaknya orang kaya. Bawa ke rumahnya, wah ini orang kaya bukan beasiswa ya kan. Sampai di sana dites tentunya, dites. Waktu dites itu ya Al-Quran lah, karena di sana itu kalau mau masuk kuliah sudah dianggap hafal Quran sudah. Nah, tetapi banyak yang kuliah itu gagal, ternyata Qurannya tidak hafal, akhirnya dites. Saya dites pada waktu itu, yang mengetes saya itu seorang dokter tunanetra, tidak melihat. Jadi beliau itu mengatakan begini, dari mana nak beliau kan kalau bahasa kita itu. Saya dari Indonesia Pak Dokter. Saya dengar Indonesia itu 90% Muslim ya. Betul Pak Dokter. Wah, kalau begitu kau harus hafal Quran tuh bilang. Saya bilang kenapa? Aku bilang betul tadi harus hafal Quran. Saya bilang enggak. Karena begini katanya, kalau kau pulang pasti kau jadi mubalik. Kalau jadi mubalik syaratnya harus hafal Quran. Jadi saya bilang waktu itu di sana, Pak Dokter banyak mubalik tidak hafal Quran. Oh itu kata pembohong itu dia bilang begitu. Jadi kalau ada mubalik tidak hafal Quran, pembohong dia bilang begitu dokter. Coba kau apa? Yang mana Pak Dokter? Terserah kau lah. Pokoknya aku mau dengar hafalanmu. Karena saya disuruh memilih pada waktu itu, saya hafal juz 3. Karena hafalan saya itu kan dari juz amma 27, 28, 29 hafalan dari atas. Ini di sana tesnya dari bawah. Tidak ada hafal sama sekali. Jadi saya menghafal tilkar rusulu itu dengan harapan di situ itu ada ayat kursi agak panjang. Jadi sampai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya pakai lagu-lagunya Muhammad. Pak Dokter itu mengatakan sama saya setelah wala ya'uduhu hifduhuma wa huwal aliyul azim. Saya begini-begini sudah, kalau tidak di stop ini like ini tidak nyambung. Betul-betul itu memang berkah barangkali dari para kiai, doa-doa kiai. Dan saya bilang dokter, Masya Allah, masalah najahtan. Kau lulus nada, lulus. Langsung ditempel itu di depan Fakultas Syariah wal Kanun di situ, nama saya dari Indonesia. Jadi semua teman itu lihat. Saya langsung diterima di semester 6. Yang harusnya itu kan semester 1. Karena menurut dokter ini bagus Qurannya, hafalannya bagus. Padahal itu saja yang saya hafal. Jadi jangan putus asa anakku yang ada niatmu ke sana, belajar saja, perbaiki. Karena memang ke Al-Azhar itu Quran harus hafal. Iya bahasa Arab. Kalau teman-teman kita yang dari Gontor itu sampai ke sana itu ya ke toko-toko langsung kayak orang Arab dia, karena memang bahasanya Gontor begitu. Tapi kalau tidak hafal Quran tetap juga tidak lolos. Harus hafal Quran. Nah, saya kira seperti itu. Apalagi ini masih muda-muda, masih banyak waktu untuk menghafal Al-Quran. Sekarang di sini pada Pak Kiai di sini yang membimbing kalian, insyaallah bisa itu. Dan jangan tanggung-tanggung kalau mau ke sana. Jangan ke Israel. Kalau hari itu ke Madinah, di sini kayaknya di lusannya Madinah kalau dari luar Madinah. Di Madinah itu kelebihannya di sana itu tekstual. Kalau di Madinah, coba yang lulusan Madinah itu, pokoknya apa yang dibilang hadis itulah, tidak ada anunya tekstual. Kalau di Al-Azhar itu kontekstual dia, mirip-mirip di sini lah di Indonesia. Bisa
apa namanya, analisanya itu. Kalau di Madinah itu hafalannya. Jadi beda kalau kita lihat di YouTube itu baru ceramah, saya sudah tahu saya itu. Oh, ini dari Madinah. Oh, ini dari Kairo Al-Azhar. Al-Azhar itu kan moderat. Bagus ke sana, moderat dia. Yang digaungkan oleh Menteri Agama kan moderasi beragama itu. Moderat itu artinya dia tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Karena sekarang itu banyak yang miring ke kanan itu yang jadi ekstrim dia. Banyak yang miring ke kiri jadi liberal dia. Tidak ada yang tidak boleh semua. Yang miring kiri. Yang kita ini ingin bagaimana santri ini menjadi santri yang wasatiyah, yang tengah-tengah, yang memang itu Islam yang benar itu, yang tengah-tengah, tidak miring kanan tapi tengah-tengah. Pak Kiai, kita potong dulu karena menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, untuk para hadirin semuanya dimohon berdiri. Baik, hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, Pak Kiai Haji Somad, ada mau dilanjutkan lagi dari pertanyaan audiens atau cukup? Baik, kita ke Pak Joko. Silakan Pak, tambahannya dari pertanyaan audiens tadi. Silakan. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya ya sebagai Kepala Seksi Pendidikan Islam di Kementerian Agama Kota Tarakan, dan kebetulan saya menangani juga pemberian rekomendasi para santri ya ingin melanjutkan pendidikan di Timur Tengah. Dan waktu itu sekitar ada 4 orang kalau tidak salah. Bahkan ada 2 orang dari SMA Negeri 2, tapi dia santri juga. Nah, itu ternyata dia juga bukan hanya di Madinah ataupun di Al-Azhar ya Mesir, tetapi mereka mengambil di King Abdul Aziz di Arab Saudi. Dia mengambil di Universitas King Abdul Aziz. Kemarin itu kalau tidak salah dia ngambil jurusan teknik. Nah, jadi di Timur Tengah itu ada juga pilihan-pilihan ya. Jadi nanti bisa ada perlengkapan syarat-syarat apa yang dibutuhkan untuk bisa melanjutkan studi ke Timur Tengah itu ada. Jadi nanti dari syarat-syarat yang dilengkapi itu nanti dari Kementerian Agama itu akan bisa memberikan rekomendasi. Yang penting apa dikatakan oleh Pak Kiai Abdul Somad tadi bahwasannya perkuat kemampuan di bahasa asing tadi, bahasa Inggris maupun bahasa Arab ya. Itu yang harus diperkuat ya. Dan tesnya juga kalau dulu mereka tesnya sampai berangkat ke Arab Saudi,
Tapi sekarang katanya cukup di online saja, hasilnya itu pasti aja kalau memang lulus, udah langsung berangkat dan beasiswa full dari Arab Saudi. Itu yang saya dapatkan informasi dari siswa yang kebetulan saya tanya, kenapa dia mengambil jurusan ke Timur Tengah. Dan kemudian juga perlu tambahan juga saya dari Yayasan Pendidikan Islam Ulul Albab Kota Tarakan yang kebetulan juga mengelola Pondok Pesantren Ulul Albab Kota Tarakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dengan bantuan pengembangan pesantren. Kami diberikan bantuan inkubasi bisnis pesantren. Dan alhamdulillah kami bisa mengembangkan bantuan itu sehingga menjadi beberapa ulul albab emas. Ya, jadi minimarket mini, kemudian kami kembangkan dan kantin ini. Dan ini hal yang sangat kami harapkan sebenarnya dari seluruh pondok pesantren yang ada di Kota Tarakan. Memang bantuan-bantuan stimulus yang seperti inilah yang bisa kembali menggairahkan pondok pesantren untuk bisa mencari fundraising ya, jadi sumber-sumber pendanaan yang dapat bisa membantu operasional dari pondok pesantren itu sendiri. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari Kementerian Agama ya, yang selama ini bisa memberikan bantuan, dan banyak lagi dari pemerintah. Baru-baru ini kami mendapatkan bantuan sanitasi lingkungan ya, 8 unit toilet dengan tempat wudhunya. Dan ini menunjuk bahwasannya pemerintah itu sangat peduli sekali terhadap pondok pesantren. Ini yang dari tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik ya, terima kasih Pak Joko. Ada audiens lagi ternyata, satu orang, silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamatul Khairia Syifa. Saya ingin bertanya, bagaimana upaya dari Kemenak untuk menangkis isu-isu teroris kepada pondok pesantren? Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita dari Pak Kiai Haji Marsud, silakan Pak. Mungkin pertanyaan dari adik kita tadi. Ya, alhamdulillah. Untuk menanggulangi hal itu, isu-isu ya radikal atau terorisme itu, ya kita selalu memberikan yang seperti kata Kiai tadi, yaitu Islam wasati ya Ustaz ya, Islam rahmatan lil alamin. Dia itu berada di tengah-tengah, tidak ke kanan juga tidak ke kiri. Kalau ke kanan itu yang ekstrim, kemudian ke kiri itu ya tadi liberal itu. Olehnya kita bagaimana untuk membuktikan itu, ya kita ajarkan kepada anak-anak kita ini bahwa bahwa Islam itu diturunkan rahmatan lil alamin. Ini itu sayang kepada semua, bukan pada manusia saja. Olehnya saya mau memberikan kajian-kajian itu dalam kitab kita, antaranya itu irhamu mamfil ardi yarhamkum mamfis sam. Sayangilah yang di bumi, pasti kamu akan disayangi oleh yang di langit. Jadi ajaran kasih sayang itulah, kita tidak menanamkan itu ya ajaran-ajaran yang seperti menyalahkan orang lain, dia saja yang benar, sehingga orang yang tidak benar itu wajib diperangi, bahkan macam-macam lah, gampang mengangkat dengan bid'ah, ini masuk neraka, mereka saja yang masuk surga. Kita ini adalah agama rahmatan lil, dan Islam itu mengajar seperti itu. Jangan kita berpecah belah, tapi kita bersatu. Segala sesuatu yang membuat kita berpecah belah, maka itu kita hindari, saling menyalahkan, mau benar sendiri. Barangkali itu tambahan dari saya. Baik, kita ke Pak Sofian, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya, pertanyaannya menarik, benar. Jadi kadang-kadang dilihat bahwa fenomena, kenapa sih terorisme ini biasanya lahir dari pesantren gitu ya? Kan begitu ya? Ini saya paham pertanyaannya itu, kok biasanya katanya terorisme itu lahir dari pondok pesantren. Baik, apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama di dalam rangka memastikan bahwa pendidikan di pondok pesantren itu adalah terbebas dari paham-paham radikalisme, liberalisme,
yang intoleran, bahkan sampai dengan terorisme, gitu ya. Yang kami lakukan tentu begini, ketika masyarakat, lembaga atau yayasan ingin mendirikan pondok pesantren, maka sebelum kami mengeluarkan ijo atau izin operasional ya pondok pesantren itu, maka kami lakukan penelitian yang mendalam ya. Dipastikan dulu apakah ajarannya itu adalah ajaran yang menyimpang gitu ya. Kita lihat kurikulum yang akan diajarkannya. Kemudian juga dilihat apakah, mohon maaf nih, para kiainya ini apakah dia kaum moderat gitu ya, atau kaum radikal gitu, atau kaum liberal gitu. Betul Pak. Dan itu buat kami adalah kami coba untuk melihat profilingnya dari para kiai dan lain sebagainya. Begitupun dengan kurikulum yang akan diajarkan di sana. Karena kan berawal dari situ ya. Kemudian setelah kami yakini bahwa dari sisi kurikulumnya, kemudian kiai dan pengajarnya adalah tidak terpapar misalnya paham-paham yang terorisme gitu kan, maka kami berikanlah rekomendasi untuk pendiriannya. Dalam hal ini adalah izin operasionalnya dan seperti itu. Nah, setelah itu berjalan, tentu kami tidak lepas begitu saja. Tentu kami punya para petugas yang memang senantiasa memantau bagaimana perkembangan pondok pesantren itu, apakah dia yang disampaikan oleh para kiai tadi, apakah mereka mengajarkan terkait dengan Islam wasatiyah, ya, moderasi beragama. Karena saya kira salah satu program di Kementerian Agama juga saat ini adalah mulai tahun 2018 sampai dengan 2024 ini, kemudian gaungkan terkait dengan moderasi beragama. Bahkan konon, yaitu tadi ke depan itu adalah moderasi beragama ini bukan hanya di sektornya Kementerian Agama saja, tetapi akan masuk ke seluruh kementerian, akan membawa seluruh kementerian, pemerintah daerah dan lain sebagainya, agar memastikan masyarakat kita ini adalah masyarakat yang moderat, seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi bagaimana kiat-kiat yang dilakukan oleh Kementerian Agama, mulai dari pendiriannya, kemudian pengawasannya, ya, dan memastikan kalau memang ada yang terpapar dan lain sebagainya, ya kami tentu segera melakukan langkah-langkah untuk meluruskan dengan pandangan-pandangan terkait dengan ya yang namanya perbedaan, misalnya perbedaan mazhab, perbedaan khilafiyah, ya, gitu kan. Kemudian yang bersifat furu'iyah, gitu ya. Itu kan tentu bukan sesuatu yang perlu diperbesar gitu kan. Akan tetapi saya kira kalau yang sudah bersifat terorisme dan lain sebagainya, tentu kami bisa sampai dengan menutup atau mencabut izin operasional dari pondok pesantren. Tapi saya kira dibicarakan belum ada tuh izin operasional yang ditutup gara-gara misalnya terpapar paham terorisme gitu. Alhamdulillah belum pernah ada. Itu barangkali ya. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Kita ke Pak Joko, silakan Pak menambahkan dari pertanyaan tadi. Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya apa disampaikan oleh Pak Kiai pimpinan Pondok Pesantren Ulabak, kemudian disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan. Dan memang hal yang kita tidak inginkan sebagaimana disampaikan tadi adalah timbul-timbul benih-benih yang sifatnya membuat kegaduhan secara nasional, ya, terorisme misalkan. Itu kita harapkan tidak ada di pondok pesantren yang ada di Kota Tarakan. Karena pengalaman saya pembinaan rutin di pesantren, saya jumpai dari pesantren yang ada itu memang kita selektif. Kita selalu menggaungkan betapa moderasi beragama, satu program dari Kementerian Agama itu bisa kita sosialisasikan, sehingga keberadaan pesantren itu betul-betul bisa mendamaikan, menyejukkan, ya, menunjukkan lingkungan sekitarnya, bukan menimbulkan kecurigaan, ya. Dan oleh karena itulah selalu kami tekankan itu, bagaimana cinta tanah air itu lebih utama dari cinta tanah air itu ada bagian daripada sebagian daripada iman. Ini selalu kami tanamkan hal seperti itu, karena bagaimanapun juga pondok pesantren itu kan sangat megang peranan yang penting di dalam membangun peradaban umat, ya, di mana generasi-generasi yang rabbani, generasi-generasi yang berakhlak, generasi-generasi yang tentunya bermanfaat bagi umat sesamanya. Oleh karena itulah keberadaan pondok pesantren sangat penting. Oleh karena itu kita yakin, ya, bibit-bibit seperti itu senantiasa kita akan
sirnakan lah di lingkungan pesantren. Dan kita yakin bahwasannya walaupun pengaruh dari dunia maya ini yang sangat kuat sekali, tetapi dengan program pembinaan yang rutin dari pemerintah pusat badan agama di dalam mensosialisasikan tentang modernisasi agama, karena beberapa pesantren sudah para ustadz-ustadznya itu sudah mengikuti itu, ya. Dan itu saya insya Allah hal itu tidak akan bisa terjadi. Dan tetap kami berpesan kepada para santri, waspada saja, ya. Ya bagaimanapun juga Anda berada di Indonesia dengan apa yang dikatakan Pak Kiai sama tadi, dengan multi etnis, keberagaman, ya, beragaman dari suku bangsa yang berbeda-beda, tetap satu kita, ya, tetap namanya Indonesia. Apalagi kalau kita lihat pidatonya Presiden yang terbaru Prabowo, luar biasa bagaimana mengatakan kita harus bersatu, ya, untuk bisa sama-sama bagaimana membangun negeri ini menjadi negeri yang adil, makmur dan sejahtera. Dan kita harapkan seperti itulah sebenarnya keberadaan daripada Anda semua, anak-anak sekalian, para santri, menjadi santri-santri yang betul-betul, ya, betul-betul bisa memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan negara kita. Mungkin yang dapat saya kuatkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Ya, pendengar dan pemirsa, melihat waktu menandakan akan berakhirnya dialog luar studio spesial Hari Santri 2024 dengan tema menyambung juang merangkum masa depan. Namun sebelum kita tutup, ada closing statement dari masing-masing narasumber. Kita dari Pak Kiai Haji Somad dulu, Pak. Silakan Pak, closing statementnya terkait tema kita pada pagi hari ini. Silakan. Terima kasih. Jadi tadi sudah sempurna disampaikan oleh dari Pak Kiai dan sumber yang lain. Intinya itu kita di pesantren atau santri ini harus bagaimana mengisi otak kita, otak kalian itu dengan ilmu yang sesuai dengan konteks kekinian. Kemudian dalam santri itu seperti pertanyaan tadi itu kan, saya kaget tuh pertanyaan tadi itu, bagaimana menangkal isu pesantren itu sarang teroris gitu ya. Karena memang faktanya selama ini ada seperti itu. Rata-rata yang ekstrim itu adalah, kalau kita pelajari, mereka itu ada pegiat-pegiat agama yang pemahaman agamanya itu sempit, tanpa harus melihat realitas sosial yang ada. Pokoknya kalau agama mengatakan kulil haqqa walau kana murra, seenaknya sudah ngomong dia. Tidak peduli orang itu pahit atau apa, kena perintah agama katanya. Padahal bukan begitu maksudnya. Nah, jadi itulah kalian diajari oleh para ustadz, para kiai. Makanya kalian itu harus sami'na wa ata'na kepada kiainya. Insya Allah tidak akan kemasukan itu. Kayak pakai kita tadi itu luar biasa sejuknya. Jadi sami'na wa ata'na saja. Karena yang terjadi itu, yang kita ikuti, ekstremis-ekstremis yang ada itu, dia itu hanya memahami agama terlalu sempit. Jadi kalau kata Pak Ketua Yayasan tadi, hubul watan minal iman, itu cinta tanah air bagian daripada iman, maksudnya itu agama ini harus kuat, agama harus nasionalis gitu loh, nasionalisme. Karena agama tanpa nasionalisme akan ekstrim, itu pasti itu. Pasti ekstrim dia. Nasionalisme tanpa agama akan kering. Harapan para pendiri bangsa ini dulu, bagaimana kita melahirkan santri-santri yang mentalitas agamanya itu kuat, nasionalismenya juga kuat gitu. Sehingga agama ini bisa didakwakan di tanah air kita gitu, karena kita punya tanah air. Kalau tanah air kita tidak bagus, di mana didakwakan? Nah, gitu. Kemudian tanah air kita ini mendapatkan siraman-siraman nilai-nilai agama. Nah, saya kira seperti itu. Kemudian saya tadi itu kenapa kan belum tutup tadi masalah kenapa ada hari santri kan? Tadi itu jadi ada peristiwa 10 November di Surabaya itu, sehingga pemerintah itu mengakui
memberikan apresiasi kepada eksistensi santri dan pesantren kiai ini, bahwa memang perannya luar biasa terhadap lahirnya negara Republik Indonesia ini, sehingga ditandatanganilah atau ditetapkanlah tanggal 22 Oktober itu sebagai Hari Santri pada tahun 2015 kali ya, 2015. Jadi sudah berapa tahun ini? Sekarang 10 tahun sudah. Alhamdulillah. Jadi tinggal jangan kita bersuudzon kepada pemerintah. Ini luar biasa apresiasinya pemerintah kepada kita. Seperti itu. Jadi sekali lagi, agama tanpa nasionalisme akan ekstrim. Nasionalisme tanpa agama akan kering. Saya kira demikian. Baik, kita ke Pak Joko, silakan Pak closing statementnya. Ya. Sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Abdul Samad tadi, bagaimana keberadaan para santri adalah sebagai generasi-generasi yang tentunya senantiasa mencintai tanah airnya. Dan kami berharap para santri di pondok pesantren Ulul Albab demikian juga ya, mengutamakan bagaimana kecintaan tanah air itu lebih utama. Dan tentunya kami juga berharap ya, kami dari pengelola pendidikan Islam Ulul Albab itu berharap bahwa anak-anak semua yang bersekolah di tempat kami ini ya, yang mondok di tempat kami ini ya, ialah bagaimana kami membuat mereka menjadi anak-anak yang bahagia. Karena santri yang bahagia tentunya akan membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kemajuan-kemajuan mereka dalam hal prestasi belajar mereka, dalam hal kedisiplinan mereka, dalam hal ketekunan mereka, dalam hal kerajinan mereka, dan dalam hal segala apapun juga. Karena dengan kebahagiaan itulah insya Allah segala sesuatunya akan dapat berjalan dengan baik ya, sesuai dengan harapan kita semua. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga anak-anak santri Ulul Albab senantiasa dirahmati dan diridhoi Allah, menjadi generasi-generasi yang berilmu, generasi yang berakhlak, dan tentunya memberikan yang terbaik bagi pembangunan negara kita ke depan insya Allah. Pada Anda lah semua letak ya, Anda lah generasi-generasi emas di tahun 2045 yang diharapkan bisa terbentuk insya Allah. Yang penting apa yang dikata Pak Kiai tadi, semangat belajar terus ya, karena tugas kalian adalah belajar dan belajar. Insya Allah Allah akan mudahkan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Kita ke Pak Haji Sofyan, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ada yang menarik dari tema Hari Santri 2024 yang juga menjadi topik bahasan kita, yakni menyambung juang, merengkuh masa depan. Kira-kira seperti itu. Rasa ini menarik, Pak. Rasa ini adik-adik sekalian menarik. Bagaimana peringatan Hari Santri 2024 ini kita menyambung juang, pesan-pesan perjuangan yang telah tadi disampaikan oleh para kiai terkait dengan dari sisi sejarah, bagaimana melalui resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU menyerukan dan lain sebagainya, itu kan semangat juang yang sangat luar biasa. Nah, maka 2024 ini dengan peringatan Hari Santri ini, bagaimana nilai-nilai dan semangat juang itu gitu ya, kita bangkitkan kembali gitu. Tentu dalam rangka bagaimana dengan dimensi yang berbeda. Kalau dulu dimensinya adalah dimensi perjuangan melawan penjajah, tentu sekarang adalah bagaimana kita menjadikan kita ini menjadi berarti bagi bangsa ini, yaitu dengan dilanjutkan menyambung juang dan merengkuh masa depan. Adik-adik sekalian, masa depan adik-adik sekalian ini kan berada di tangan adik-adik sekalian. Para santri ini adalah dipastikan gitu ya, bahwa pilihan untuk masuk pesantren itu adalah pilihan yang tepat bagi adik-adik sekalian. Pilihan yang tepat karena dia juga menjanjikan masa depan yang tidak kalah mentereng dibandingkan dengan pendidikan yang lainnya ya. Maka saya kira dengan tema merengkuh
masa depan tersebut, bagaimana upaya yang dilakukan oleh adik-adik sekalian para santri ini di seluruh Indonesia, wabil khusus di Kota Tarakan ini juga dia ketika dia melaksanakan pendidikan di pesantren, masa depannya juga akan terjaga. Sekali lagi, stigma yang mengatakan pondok pesantren adalah hanya belajar terkait dengan agama kita hilangkan, karena pada faktanya di pesantren juga tidak hanya sekedar bicara masalah agama, tetapi masalah pendidikan umum. Bahkan saya kira santri ada yang pernah jadi presiden, betul ya? Gus Dur, ya. Kemudian ada yang pernah jadi wakil presiden, betul. Pak Kiai Ma'ruf Amin itu kan santri, gitu. Yang jadi menteri banyak sekali, gitu ya. Banyak sekali, gitu kan, yang santri menjadi pemimpin negara di berbagai lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Pastikan bahwa memang pilihan Anda masuk ke pesantren ini adalah pilihan terbaik, dan di situ ada masa depan saudara. Di situ ada masa depan saudara yang bisa saudara perjuangkan. Dunia dapat, akhirat apalagi, gitu kan, kalau di pesantren itu. Itu barangkali yang dapat sampaikan. Baik, terima kasih Pak Yusofian. Kita ke Pak Kiai Marzuk, silakan Pak. Closing statementnya. Ya, terima kasih. Anak-anak santri ini mereka pagi hari belajar yang biasa untuk pelajaran umum, kemudian mereka setelah itu kegiatan pesantrenan mereka. Saya cuma mengutip di sini moto dari santri sehat, Indonesia kuat. Nah, jadi jaga kesehatan ya, supaya kita ini kuat. Jaga kesehatan, jangan sampai ya macam-macam, termasuk merokok itu tidak termasuk, itu merusak kesehatannya, jangan sampailah terus untuk rokoknya, supaya Indonesia kuat. Kemudian santri siaga, jiwa raga. Jadi siap berjuang, santri siap berjuang. Santri siaga, jiwa raga. Ini moto-moto yang setiap memperingati hari santri ini. Kemudian jihad santri, jayakan negeri. Ya, jihad santri, jayakan negeri. Jadi kita ini berjihad untuk supaya negeri kita ini jaya, makmur, sentosa ya, adil makmur, kata Pak Prabowo kemarin. Ya, baldatun, thayyibatun, warabun. Cuma ada nggak enak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu tadi closing statement dari keempat narasumber kita yang menandakan berakhirnya dialog luar studio spesial Hari Santri 2024. Dan saya Kristofan beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.